Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi ini kita semua masih memiliki kesempatan untuk berkumpul serta mengikuti aktivitas rutin kita di setiap hari Senin, yaitu apel tausiah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala jasa-jasa beliau, sehingga kita pun sampai sekarang ya mengenal atau berada di agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah hari ini merupakan hari pertama kita setelah kalian mengikuti kegiatan PTS, yaitu kegiatan yang kalian mulai aktif kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar. Untuk itu jangan sampai beranggapan hari ini masih hari yang belum normal ya, masih seperti kemarin 2 pekan yang lalu. Tapi hari ini adalah hari yang normal, kalian mulai belajar pulang sesuai dengan jadwal, yaitu jam 3. Ya. Paham ya? Baik, seperti biasanya sebelum acara tausiah dimulai ataupun dilaksanakan ya, acara yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang pada kesempatan pagi hari ini akan dibawakan oleh, silahkan Pak Ik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah khafizatur rafi'ah. Iza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun. Baik, yang mudah-mudahan kita yang mendengarkan maupun Faik yang membaca mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian tausiah, namun sebelumnya silahkan ya kalian simak dengan seksama. Kepada Ustadz Sardinal kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ayyuhat tullab wat talibat rahimakumullah. Kembali pada pagi hari yang berbahagia ini kita mengikuti suatu kegiatan rutin di sekolah kita, yaitu apel tausiah. Salawat beserta salam kita senantiasa mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa teguh mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan. Para santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema apel tausiah yang akan Ustaz sampaikan pada pagi hari ini judulnya adalah husnul muamalah, yaitu muamalah yang baik, interaksi yang baik ya. Para ulama mengatakan bahwasanya muamalah yang baik antara seseorang dengan orang lain itu menandakan quwwatu imanihi wa islamihi. Muamalah yang baik dari seseorang kepada orang lain itu menandakan bahwa Islamnya, bahwa imannya adalah Islam yang benar, Islam yang kuat. Seorang ulama terdahulu dia mengatakan tatkala anggota tubuh manusia ini bersikap buruk,
tidak menjaga adab-adab, itu disebabkan adalah karena gelapnya hatinya, karena rusaknya hatinya, sehingga adab-adabnya ya kurang, baik itu terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun terhadap sesama manusia. Kemudian para santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, husnul muamalah atau interaksi yang baik atau muamalah yang baik di dalam kehidupan kita ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, husnu al-muamalah ma'ar rabbi. Yang pertama adalah baiknya muamalah, baiknya interaksi seseorang dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, dengan penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tujuannya sudah jelas, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ini menandakan bahwa dia adalah orang yang memiliki muamalah yang baik dengan Rabbnya. Maka kita tidak boleh lupa dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang kehidupan kita ini dengan mengerjakan al-wajibat, ya ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti rukun Islam yang 5, dan juga dengan mengerjakan an-nawafil, al-mandubat, yaitu ibadah-ibadah yang disunahkan untuk dikerjakan. Jangan seseorang lupa dengan tujuan ini, bahwa dia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak dia akil balik sampai dia meninggal, tugasnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum." Tepatilah oleh kalian janji kalian terhadapku, maka aku akan tepati janjiku kepada kalian. Apa janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita semua sebagai makhluk yang mukallaf, yang diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, janji kita kepada Allah adalah bahwa kita akan beribadah kepadanya sepanjang kehidupan kita ini. Maka kewajiban kita untuk menepati janji tersebut. Tidak boleh kita lupa dengan janji tersebut. Bagaimanapun kehidupan kita ini, kita harus tetap beribadah kepada Allah satu-satunya Rabb yang hak. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menepati janjinya kepada kita semua, yaitu as-sawab wal jannah, pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan surga yang nikmatnya tidak bisa dibayangkan oleh manusia, tidak pernah terlihat oleh manusia, tidak pernah terlintas di hati manusia. Maka kita jangan lupa dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini. Allah menciptakan kita bukan untuk makan, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk ya untuk membangun dunia ini dengan semegah-megahnya, tetapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah orang yang menjaga tujuan dari penciptaannya, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merugilah manusia yang selama hidupnya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri." Jadi cakupan husnul muamalah, muamalah yang baik yang pertama adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cakupan husnul muamalah atau muamalah yang baik yang kedua adalah menepati janji, segala bentuk perjanjian dengan sesama manusia. Dalam kehidupan kita ini terkadang kita ya membuat janji dengan orang lain. Maka kita semua harus menepati janji-janji yang kita buat dengan orang lain tersebut. Tidak boleh diabaikan, tidak boleh dilupakan, tidak diingkari janji tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud." Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah oleh kalian, penuhilah oleh kalian akad-akad yang kalian lakukan, janji-janji yang kalian lakukan. Terkala kita berjanji dengan orang, maka janji tersebut harus kita tepati. Kalau kita tidak bisa menepati, maka kita harus berikan penjelasan kepada orang yang kita berjanji kepadanya. Tatkala kita membeli, ya, maka kita harus menepati harga yang telah kita sepakati. Tatkala kita menjual, kita juga harus ya jujur di dalam jual beli kita. Tidak boleh curang dalam jual beli yang kita lakukan dengan orang lain. Dan begitu juga bentuk-bentuk janji-janji yang lain harus kita tepati. Karena orang-orang mukmin dia terikat dengan syarat-syarat, dengan janji-janji, dengan ketentuan-ketentuan yang telah mereka sepakati. Tidak boleh orang berjanji kemudian dia mengingkari. Tidak boleh orang ya
membeli sesuatu kemudian dia curang dalam membeli, atau dalam menjual sesuatu dia curang dalam menjual sesuatu, ini tidak dibolehkan sama sekali. Kemudian juga di antara bentuk ya atau cakupan dari husnul muamalah, muamalah yang baik adalah tatkala seseorang membeli sesuatu atau dia menjual sesuatu, dia ya memperhatikan timbangan barang yang dijualnya. Oleh sebab itu Allah SWT berfirman, wailun lil mutaffifin allazina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang curang dalam menimbang, ya, curang dalam menimbang disebut dengan mutaffifin. Allah mengatakan kehancuran, kebinasaanlah bagi orang-orang yang curang. Allazina idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka membeli dari orang, mereka ingin dilebihkan ya dari ukuran yang seharusnya. Tetapi ketika mereka menimbang, menakar, maka mereka curang dalam menakar barang terhadap pembelinya. Ini tidak dibolehkan sama sekali. Ya, ini namanya curang dalam jual beli, menipu orang dalam jual beli. Ini tidak dibolehkan sama sekali. Ya, kalau di antara kita ada yang orang tuanya adalah para pedagang, maka dia harus mengingatkan kedua orang tuanya agar memperhatikan betul timbangan dalam jual beli ini. Ya, dia menjual kain misalnya, maka dia harus memperhatikan ukurannya, harus akurat ukurannya. Dia menjual makanan umpamanya, maka makanan tersebut harus sesuai pas dengan timbangannya. Tidak boleh kurang sama sekali. Lebih boleh ya dengan maksud bersedekah kepada orang lain, tapi kurang tidak boleh. Karena itu adalah suatu bentuk kecurangan terhadap pembeli. Ya, ini tidak dibolehkan. Rasulullah SAW bersabda, man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk di antara golongan kami. Kemudian para santri rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Di antara husnul muamalah, berinteraksi yang baik, adalah husnul muamalah ma'al walidain, berinteraksi yang baik dengan kedua orang tua kita. Ini juga termasuk di antara husnul muamalah atau muamalah yang baik yang diperintahkan dalam agama kita. Kita ya lahir ke dunia melalui perantaraan kedua orang tua kita. Orang tua kita lah yang membesarkan kita dari kecil sampai umur sekarang ini. Itu adalah jasa kedua orang tua kita. Dan jasa kedua orang tua kita ini tidak bisa kita balasi. Tidak bisa kita balas jasa keduanya. Tetapi Allah SWT perintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sepanjang kehidupan kita ini tidak boleh sama sekali kita ya berbuat durhaka, mengecewakan kedua orang tua kita, merendahkan kedua orang tua kita, mengingkari perintahnya, menentang perintahnya. Kita harus mendengar orang tua kita, mengasihi kedua orang tua kita, memuliakan kedua orang tua kita. Ini termasuk husnul muamalah, muamalah yang baik. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman, wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Jangan mencela kedua orang tua kalian, jangan merendahkan kedua orang tua kalian, jangan membentak kedua orang tua kalian. Ya, dengarkan nasihatnya, patuhi nasihatnya, karena kalian berada dalam hal yang seperti yang kalian hadapi sekarang, yang kalian jalani sekarang ini adalah karena kebaikan dan jasa kedua orang tua kita. Karena itu kita tidak boleh sama sekali berlaku durhaka kepada kedua orang tua kita. Baik orang tua kita muslim maupun dia tidak muslim. Tetap kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua adalah suatu hal yang ditetapkan dalam agama kita. Kemudian di antara ya husnul muamalah, muamalah yang baik adalah muamalah yang baik, interaksi yang baik dengan tetangga kita. Termasuk juga teman-teman di sekolah kita. Tetangga cakupannya luas. Bukan tetangga orang-orang yang ada di samping kiri kanan rumah kita saja. Tetapi juga orang-orang yang selama kita berada di suatu tempat, dia menjadi teman kita. Di sekolah ada teman-teman kita. Maka kita harus berinteraksi dengan baik dengan teman-teman kita ini. Jaga ucapan, jangan sampai menyakiti teman-teman kita. Jaga perbuatan kita, jangan sampai yang menyinggung hati teman kita. Jika dia dalam kesulitan, kita harus memberikan perhatian, memberikan pertolongan, jika dia dalam keadaan sedang futur misalnya, sedang malas belajar atau beribadah, maka kita harus memberikan nasihat-nasihat yang membangkitkan semangatnya, membangkitkan gairahnya untuk belajar. Jika dia dalam sakit, kita harus doakan. Kalau bisa kita kunjungi. Itu termasuk husnul muamalah ma'al jar, ma'as sahib, muamalah yang baik dengan tetangga kita, dengan teman kita. Begitu juga di rumah, kita punya tetangga, tidak ada orang yang hidup sendirian dan tidak enak hidup sendirian. Ada tetangga di samping kanan, di samping kiri. Ya, para ulama yang mengatakan bahwa batasan tetangga itu adalah 40 rumah
di sebelah kanan, 40 rumah di sebelah kiri, 40 rumah di depan, 40 rumah di belakang. Itu batasan tetangga, seperti dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Maka kita harus berinteraksi dengan mereka, berinteraksi baik dengan mereka. Yang tua di antara tetangga kita harus kita hormati, ditegur kalau bertemu, jangan diam aja. Yang muda harus kita bergaul dengan mereka dengan baik, ya. Tidak boleh menghina, tidak boleh merendahkan, tidak boleh melecehkan, tidak boleh tidak menghormati tetangga-tetangga kita. Dan yang lebih kecil dari kita harus kita sayangi, sebagaimana kita menyayangi saudara kandung kita sendiri. Itulah kunci kebahagiaan hidup dalam kehidupan kita ini. Kalau tetangga kita tidak berinteraksi dengan baik, maka kita semua akan menjadi orang-orang yang tidak bahagia kehidupannya. Maka itu kita harus menjaga adab yang baik dengan tetangga. Ya, harus memberikan perhatian kita, memberikan nasihat, memberikan teguran kepada tetangga kita jika ada di antara mereka yang melakukan kesalahan. Dan jika di antara mereka ada yang terkena musibah, maka kita harus memberikan bantuan, memberikan perhatian kepada mereka. Kemudian juga di antara bentuk muamalah yang baik adalah ketika seseorang memiliki pembantu di rumahnya. Di zaman dulu disebut dengan abdun, hamba sahaya. Di zaman kita tidak ada hamba sahaya, yang ada adalah pembantu. Mungkin ada orang-orang yang mempunyai pembantu di rumahnya, maka dia harus berinteraksi dengan baik dengan pembantu-pembantunya ini. Pembantu bukan budak, ya. Pembantu bukan budak. Al-khadim atau khadimah dia bukan budak. Ya. Sering orang berbuat buruk kepada pembantunya, baik melalui ucapannya maupun perbuatannya, atau umpamanya gajinya tidak dibayarkan dan seterusnya. Atau umpamanya pembantunya dibebani dengan kewajiban-kewajiban yang tidak ada hentinya, dia terus menyuruh pembantunya ini. Ini tidak dibolehkan. Ya, seorang sahabat yang bernama Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu, suatu ketika dia marah kepada pembantunya, dia pukul pembantunya. Kemudian dari belakang dia mendengar ada suara yang mengatakan kepadanya, "Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud." Tapi Abu Mas'ud Al-Badri ini tidak mengabaikan suara tersebut karena saking marahnya dia. Ternyata yang memanggil dia tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Mas'ud mengatakan, kata dia, "Saya tidak mendengar suara itu karena begitu besarnya kemarahan saya terhadap pembantu saya. Tapi ketika dia melihat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cambuk yang dia gunakan atau kayu yang dia gunakan untuk memukul pembantunya tadi terlepas dari tangannya, jatuh dari tangannya. Kemudian kata Rasulullah SAW kepada Abu Mas'ud ini, dia yang memukul budaknya, kata Rasulullah SAW, bahwa ketahuilah oleh engkau Abu Mas'ud, bahwa Allah lebih berkuasa terhadap engkau daripada kekuasaan engkau terhadap budak engkau ini. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan oleh Abu Mas'ud, sejak itu saya merdekakan budak saya ini, karena saya melakukan suatu kesalahan kepada budak saya ini. Saya merdekakan karena Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah tidak menyiksa saya. Maka di rumah kalau kita punya pembantu, jangan dia bukan budak. Ya, harus dihormati, harus dihargai, dipanggil dengan panggilan yang baik, dimuliakan karena dia manusia. Apalagi dia orang mukmin, mukminah sebagaimana kita. Harus menjaga adab terhadap mereka. Kemudian juga di antara bentuk muamalah yang baik adalah husnul muamalah ma'al yatim, yaitu muamalah yang baik dengan anak-anak yatim. Mungkin ada di antara kita yang bapaknya atau ibunya yang bapaknya telah meninggal, maka kita sebagai orang yang merupakan saudara dari dia, teman dari dia, harus memberikan penghormatan terhadap dia, harus menghargai perasaan dia. Jangan menyinggung perasaan dia, jangan menghina dia karena dia yatim. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Ana wa kafilul yatim kahatain." Saya dengan orang yang menjamin anak yatim sebagaimana jari telunjuk dengan jari tengah, sangat dekat. Ya. Ini balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersikap baik dengan anak yatim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal yatima fala taqhar." Adapun anak yatim maka jangan kamu bentak, jangan kamu hinakan, ya. Kemudian juga di antara cakupan muamalah yang baik adalah husnul muamalah ma'al muallim. Muamalah yang baik dengan guru, ya. Kita semua mengetahui bahwasanya tidak mungkin kita punya ilmu kecuali melalui perantaraan guru kita. Maka orang yang paling besar jasanya setelah kedua orang tua kita terhadap kita adalah guru kita. Oleh sebab itu kita harus berinteraksi yang baik dengan guru. Tidak boleh menghinakan guru, tidak boleh merendahkan guru. Mungkin ada guru yang salah dalam menjelaskan sesuatu, maka kita tidak boleh menyebarkan
kesalahan guru itu kemana-mana, diceritakan ke siapa saja yang kita ketemu, oh guru saya salah dalam hal ini, ya harusnya bacaannya begini, ya tapi dia baca dengan bacaan yang lain, dia salah, dia tidak tahu dan sebagainya. Ini adalah suatu bentuk adab yang kurang baik, ya dari seorang murid kepada gurunya. Hormati guru kita, muliakan guru kita, panggil dengan panggilan yang baik, panggil dengan panggilan yang baik. Dan orang tua juga harus mengajarkan kepada anaknya untuk menghormati guru. Banyak anak-anak yang tidak hormat kepada gurunya karena berasal dari orang tuanya. Orang tuanya merendahkan guru anaknya ini, ya kan? Akhirnya anaknya juga melakukan hal yang sama. Kita harus menghormati guru kita. Kita harus memuliakan guru kita, ya. Bertemu dengan guru diberikan salam. Kita yang memulai salam yang lebih utama, ya. Kita yang mengucapkan salam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustazah. Kemudian panggil dengan panggilan yang paling disenangi oleh guru kita. Dengarkan nasihatnya. Jangan meribut ketika dia memberikan penjelasan. Muliakan guru kita. Ya, kita akan menjadi orang-orang yang ilmunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika guru kita muliakan, maka ilmu yang diberikan oleh guru kita akan mudah masuk ke dalam otak kita. Tapi ketika guru direndahkan, ya, maka ilmu yang disampaikan oleh guru tidak akan masuk kepada pikiran kita, otak kita. Sulit kita pahami. Ya, sulit untuk kita pahami. Kasihi guru kita. Jangan memotong pembicaraannya. Ketika dia menjelaskan, jangan dipotong pembicaraannya. Dengarkan sampai dia selesai berbicara. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Ya, jangan memotong pembicaraannya. Kalau berbicara dengan guru, berbicara dengan ucapan-ucapan yang penuh dengan penghormatan, ya, kepada guru kita. Jangan sama sekali merendahkan. Sebab kalau kita rendahkan, ilmu tidak akan masuk dalam otak kita. Lihatlah bagaimana ulama-ulama terdahulu mereka menghormati gurunya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berguru kepada Imam Malik, ya, imamnya ahli Madinah, imamnya penduduk Madinah. Bagaimana penghormatan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kepada gurunya ini? Sampai diceritakan bahwa dalam membalik lembaran buku saja, Imam Syafi'i dengan pelan-pelan membalikkan apa? Lembaran bukunya ini. Dia tidak meribut, ya. Tidak seperti sebagian kita zaman ini, ya kan, meribut di kelas, teriak-teriak, mengganggu temannya, ya, bolak-balik keluar masuk. Ini bukan adab yang baik terhadap guru. Imam Asy-Syafi'i membalikkan lembaran bukunya saja dengan pelan-pelan sampai Imam Malik, dengan tujuannya apa? Supaya Imam Malik tidak terganggu dengan suara-suara. Ini harus kita perhatikan dalam menuntut ilmu, supaya ilmu itu mudah masuk kepada otak kita. Banyak di antara kita yang sulit paham, ya, ilmu yang disampaikan, padahal tidak sulit-sulit amat ilmu yang disampaikan. Maka kita harus periksa diri kita. Apa sebabnya? Mungkin kita kurang menghormati guru. Mungkin kita, ya, tidak memuliakan guru kita sehingga ilmu itu, ya, susah masuk ke dalam pikiran kita. Kemudian juga di antara bentuk husnul muamalah, muamalah yang baik adalah husnul muamalah ma'al hayawanat. Adalah muamalah yang baik dengan hewan-hewan. Ya, tidak boleh menyakiti, tidak boleh menganiaya. Ingatlah bahwa ada orang yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing. Tapi ada juga orang yang masuk neraka karena dia menangkap seekor kucing dan menahannya, tidak memberinya makan dan tidak membiarkannya lepas untuk memakan apa? Ya, rumput-rumput dan sebagainya yang ada di atas muka bumi ini. Ada diriwayatkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menyikapi mereka dengan sikap yang baik, ya. Jangan sampai kita menganiaya, jangan sampai kita menendang. Ada kucing yang sering masuk ke sini, ditendang, disakiti, dijatuhkan. Ini tidak boleh. Ini adalah bentuk penganiayaan terhadap hewan. Ketahuilah bahwa agama Islam itu adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Agama yang penuh dengan ar-rahmah. Islam itu menebarkan rahmat kepada siapa saja. Ya, kepada siapa saja dan kepada apa saja yang ada dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan apel tausiah yang singkat ini berfaedah bagi kita semua. Terakhir saya Ustaz ingatkan bahwa setelah kita, ya, mengikuti PTS, maka semangat kita harus, ya, kembali kepada semangat yang awal, yaitu semangat yang penuh untuk menuntut ilmu ini. Jangan sampai, ya, semangat kita turun, ya, setelah kita mengikuti PTS ini. Harus kembali kepada semangat yang awal, yaitu bersemangat dalam menuntut ilmu. Fa iza faragta fansab. Ya, kalau kita sudah selesai melakukan suatu pekerjaan, kita harus bekerja keras lagi. Ingatlah bahwa ilmu ini tidak akan kita dapatkan kecuali dengan kerja keras, dengan semangat, ya. Dan kalau ada yang sakit, maka dia harus menjaga diri, ya, supaya sakitnya tidak berlama-lama. Dia harus minum obat, harus beristirahat, ya, supaya sakitnya tidak lama-lama dan bisa, ya,
mengurangi waktu dia dalam menuntut ilmu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang tentunya sangat bermanfaat buat kita semua ya, terkhusus ketika kita bermuamalah dengan sesama. Nah, yang paling lebih khusus lagi bermuamalah di sesama orang yang ada di lingkungan sekolah ya. Di antaranya yaitu sebagai contoh ya, pengucapan salam di antara sesama yang belum berlangsung dengan baik. Mungkin ada beberapa ya anak yang sudah mempraktikannya ya, ketika bertemu dengan gurunya mengucapkan salam ya, dengan temannya mengucapkan salam, namun belum semua. Untuk itu ya, saya tekankan lagi, biasakan ketika kalian bertemu dengan temannya ataupun guru, meskipun guru itu tidak mengajar, meskipun guru itu mengajar di SD ya, ucapkan salam. Insya Allah kalian mendapatkan pahala ya. Tidak perlu merasa grogi, gengsi ya. Oh, dia bukan guru saya, ngapain saya ngucapin salam? Nggak perlu seperti itu ya. Ada guru SD yang datang masuk ke wilayah MTS, ya ucapkan salam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, nggak apa-apa ya. Insya Allah kalian mendapatkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.